Mari, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Oriza Sativa. Terima kasih kesempatannya yang terhormat Bapak Ibu Dekanat Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan dan juga teman-teman mahasiswa semua dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan terkait penerapan biosensor optik untuk deteksi produk pangan halal. Perkembangan biosensor untuk deteksi cepat dan akurat memiliki kemajuan yang sangat pesat, di mana biosensor ini memiliki manfaat untuk berbagai bidang, di antaranya untuk interaksi biomolekul, di antaranya interaksi antara protein dan protein, protein dan peptide, DNA protein, DNA, dan juga lipid protein. Kemudian untuk aplikasi monitoring lingkungan, di antaranya pemantauan logam berat seperti Fe, Cu, Mn, Ag, PB, dan lainnya. Kemudian untuk pengukuran BOD dan COD pada wastewater. Kemudian untuk aplikasi food safety testing diantaranya deteksi mikroorganisme seperti E. coli, Salmonella typhi, kemudian deteksi residu antibiotik seperti amoksisilin, kemudian deteksi adulterasi atau pemalsuan seperti eh, penambahan daging keledai dalam sosis buatan. Kemudian untuk deteksi mikroba toksin seperti aflatoksin B1, okratoksin E, dan juga deteksi pestisida. Dan juga untuk manfaat seperti medical diagnostik, yaitu untuk deteksi virus seperti virus COVID dan juga deteksi penyakit seperti pertumbuhan tumor. Ada beberapa jenis biosensor, diantaranya adalah elektrokimia, akustik, magnetik, dan juga optik. Berdasarkan prinsipnya, eh, elektrokimia memanfaatkan sifat kimia, kemudian dihasilkan elektro atau perubahan tegangan pada suatu transducer, di mana sensor elektrokimia ini memiliki kelebihan yaitu selektif, konsumtif, konsumsi daya rendah, dan juga eh, memiliki kekurangan umur terbatas dan juga rawan interferensi silang. Kemudian untuk magnetik, berdasarkan prinsip magnetik, dia memiliki kelebihan tidak kontak langsung atau non kontak, kemudian simpel dan mudah diintegrasikan karena dia biasanya berukuran kecil, namun dia rentan terhadap interferensi magnetik dan juga sulit untuk mendeteksi material yang non ferromagnetik atau non magnetik. Kemudian untuk akustik, yaitu memanfaatkan gelombang akustik, salah satunya adalah ultrasonik. Dia memiliki kelebihan non-kontak dan dapat bekerja di berbagai media. Kemudian respon cepat, akurasi tinggi dalam pengukuran jarak dan juga kecepatan. Namun dia sensitif terhadap kondisi lingkungan, terutama ketika lingkungan itu bising. Kemudian yang terakhir adalah optik, bersifat non-destruktif, respon cepat, akurat, tetapi eh, dari biaya lumayan mahal. Salah satu jenis biosensor optik adalah surface plasmon resonance, di mana SPR ini memiliki kelebihan untuk fast response detection, real-time detection, label-free detection, dan juga non-destructive testing. Sensor SPR bekerja sesuai dengan perubahan indeks bias ketika analit tertangkap pada permukaan sensor. Plasmon merupakan osilasi kolektif elektron bebas dalam suatu material logam. Tiap atom logam melepaskan satu atau lebih elektron valensinya sehingga membentuk ion logam positif. Elektron yang dilepaskan ini akan membentuk suatu lautan elektron bebas yang dapat bergerak di antara ion logam positif. Resonansi resonansi pada permukaan terjadi pada metal logam atau lapisan lapisan metal yang beresonansi dengan medan medan gelombang yang dipancarkan oleh laser. Frekuensi resonansi plasmon ini tergantung pada maaf, ukuran partikel, bentuk, dan juga jenis material. Sehingga surface plasmon resonance sendiri adalah osilasi kolektif elektron bebas yang merambat pada bidang batas antara logam dan dielektrik, yaitu udara, yang distimulus oleh gelombang elektromagnetik eksternal, yaitu berupa laser. Konfigurasi yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan konfigurasi Grassmann-Reiter
untuk menginstalasi SPP dengan menggunakan teknik atau net total reflection, di mana ketika terjadi resonansi adalah rumusnya sebagai berikut. Eh, Besarnya SPR itu adalah seperti berikut, di mana sudut reflektasi minimum ini disebut sudut SPR, yang tergantung pada besarnya sudut SPR tergantung pada indeks bias prisma, konstanta dielektrik logam, indeks bias material, dan juga panjang gelombang datang. Prinsip kerja biosensor SPR, ketika analit terikat pada ligan, maka terjadi perubahan indeks bias pada permukaan sensing. Perubahan indeks bias ini menyebabkan pergeseran sudut SPR. Aplikasi biosensor SPR untuk deteksi virus influenza, kemudian COVID-19, kemudian deteksi ion selenium pada lingkungan, kemudian membedakan gelatin babi dan juga gelatin sapi. Ketika plasmon terbatas pada material logam, maka akan membentuk surface plasmon. Namun ketika lapisan itu berbentuk nanopartikel atau logam, maka disebut localized surface plasmon resonance atau LSPR, di mana yang membedakan keduanya adalah untuk penguatan LSPR sendiri 10.000 kali lipat, sedangkan untuk rentang pengukuran spesial lebih banyak untuk SPR, yaitu 1000 nanometer. Kemudian untuk eh, kondisi yang dihasilkan untuk SPR sendiri menyebabkan bulk effect dan juga untuk LSPR menyebabkan marginal bulk effect. Untuk setup perangkat SPR ini terdiri dari optical instrument yaitu laser HENE, kemudian polarizer, kemudian beam splitter untuk memecah gelombang cahaya untuk dipantulkan dan juga diteruskan. Kemudian ada detektor, kemudian ada prisma. Kemudian ada sistem mekanik dan juga main unit yang digunakan untuk mengolah data dari SPR itu sendiri. Kurva SPR yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar C. Kemudian parameter SPR biosensor di antaranya adalah repeatability atau keterulangan, selektivitas, sensitivitas, dan juga limit deteksi. Namun, biosensor SPR ini memiliki kekurangan yaitu sulit untuk mengukur ukuran dan berat molekul yang kecil dan juga material yang memiliki indeks bias yang sangat kecil. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi diantaranya dengan modifikasi permukaan sensor SPR dengan penambahan nanopartikel atau nanokomposit sebagai agen imobilisasi dan penguat sinyal. Kemudian modifikasi yang kedua yaitu modifikasi spektroskopi SPR dengan penambahan medan magnet atau penambahan medan listrik dan juga memodulasi panjang gelombang sumber cahaya sebagai penguat sinyal dan peningkatan sensitivitas. Untuk modulasi EOSPR sendiri atau penambahan medan listrik memodifikasi sifat optik dari suatu material dengan penambahan medan listrik ini, pemanfaatan kombinasi antara indeks bias, bahan optik, dan medan listrik digunakan untuk memodifikasi indeks bias dari material I/O. Sedangkan untuk magnetooptik yaitu fenomena di mana sifat optik suatu bahan berubah ketika ditambahkan medan magnet eksternal ditandai dengan perubahan tensor dielektrik dari suatu bahan. Untuk aplikasi deteksi alkohol, kita tahu bahwa ada metanol, etanol, dan juga isopropanol, di mana ketiganya memiliki rantai kimia yang berbeda dan ketiganya tidak berwarna. Oleh karena itu, kita harus memodifikasi permukaan sensornya dengan apa? Dengan nanopartikel Fe34 RGO nanokomposit. RGO ini bersifat luas permukaannya besar dan mudah berikatan dengan biomolekul. RGO inilah yang nantinya akan mengikat alkohol yang akan dideteksi. Sedangkan untuk Fe34 ini berfungsi untuk meningkatkan imobilisasi dari suatu sensor dan juga dia responsif terhadap medan magnet. Sehingga kita menambahkan aplikasi medan magnet untuk meningkatkan sensitivitas dari SPR itu sendiri. Berikut adalah karakterisasi yang dilakukan untuk Fe34 RGO nanokomposit menggunakan SRD, FTIR, VSM, dan juga absorpsi UV vis. Kita ketahui bahwa untuk pengukuran metanol, etanol, dan juga propanol,
terjadi perubahan sudut SPR yang berbeda. Hal ini menyimpulkan bahwa keberhasilan biosensor SPR dalam membedakan senyawa alkohol. Kemudian ketika ditambahkan dengan penerapan medan magnet, dapat dilihat bahwa dengan penerapan medan magnet 40, 60, dan 80 Oersted, terjadi perubahan sudut SPR yang signifikan, di mana yang terbesar merupakan penerapan medan magnet pada eh, 80 Oersted, sehingga penerapan medan magnet meningkatkan pergeseran sudut SPR yang berarti ada peningkatan sensitivitas dari suatu sensor. Nah, berikut merupakan penjelasan eh, saat lapisan alkohol ini dapat diikat oleh eh, RGO, di mana RGO memiliki peran yang signifikan terkhusus dalam menangkap senyawa alkohol. Untuk di sebelah kanan ini merupakan pengujian sampel nyata, yaitu minuman beralkohol, di mana menunjukkan bahwa pergeseran sudut SPR-nya sebesar 2 derajat. Pergeseran ini lebih besar dibandingkan dengan etanol murni, karena kandungan minuman beralkohol ini ada banyak pengotornya seperti ada gula, jeruk, dan sebagainya. Kemudian untuk penelitian pembanding yang dilakukan oleh referensi yang lain, untuk deteksi alkohol menggunakan SPR dengan modifikasi permukaan menggunakan AU dan juga Teflon AF2400. Di mana respon khas sensor SPR terhadap larutan etanol dengan konsentrasi sebesar 0 hingga 50%. Dari hasil uji, nilai konsentrasi yang diukur rata-rata diperoleh dari 6 pengukuran, diperoleh ketidakpastian sebesar lebih sedikit dari 1%, di mana dapat dilihat bahwa untuk sampel soju, sake, white wine, dan juga red wine, dari label terlihat nilai konsentrasinya 25, 15, kurang dari 14. Kemudian ketika lapisan sensornya kita modifikasi dengan teflon, hasilnya kurang lebih sama dengan label yang diberikan pada suatu sampel tersebut. Hasilnya kurang lebih sama. Tapi ketika sensornya tidak dimodifikasi permukaannya, maka hasilnya jauh berbeda dengan label yang standar yang diberikan. Kemudian untuk referensi selanjutnya, pengukuran alkohol dengan SPR dengan modifikasi permukaan ZNO Nanoflower AU, di mana fabrikasinya dengan menggunakan AU, kemudian di nitrogen drying, kemudian dilarutkan pada ZNO dan diberikan nitrogen drying. Kemudian karakterisasi lapisan tipis dengan menggunakan SRD dan juga SEM. Kemudian kita tahu bahwa afinitas besar struktur nanoflower ZNO-AU dapat menyerap lebih banyak alkohol. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil water contact angle, di mana ketika hanya AU saja untuk diteteskan air, sudut kontaknya 86,9. Dan ketika diberikan modifikasi permukaan dengan AU ZNO, water kontaknya lebih kecil, yaitu sebesar 10,8. Ketika untuk water contact angle untuk AU untuk pengukuran etanol, sudut sudutnya sebesar 7,7, dan ketika dimodifikasi dengan ZNO untuk pengukuran etanol, sudut kontaknya makin kecil, yaitu 1,3. Hal ini berarti membuktikan bahwa adanya ikatan antara ZNO dan juga etanol yang di, dideteksi. Permisi Bu Karin, untuk Ya, penyampaian materinya kurang 3 menit lagi nih, Bu. Mohon maaf. ya. Kemudian hasil kinerja sensor untuk eh, deteksi formaldehyde dan formaldehyde, yaitu untuk konsentrasi sebesar 0 hingga 95% untuk alkohol, formaldehyde 0 sampai 30% alkohol, formaldehyde 0 sampai 50%. Untuk perbandingan kinerja sensor ini dapat dilihat bahwa untuk pengukuran 5 alkohol yang ada di pasaran kurang lebih memiliki hasil yang sama dengan standar tes, di mana hanya memiliki error sedikit. Kemudian aplikasi sensor pangan untuk membedakan bovin dan juga porsin,
Di sini dapat terlihat bahwa sensor SPR dapat membedakan gelatin bovin dan juga porsin, di mana sudut SPR porsin ini lebih besar dibandingkan bovin jika dilihat lebih detail untuk konsentrasi 0 hingga 10%, di mana disampaikan bahwa LOD dan LOG sensor untuk konsentrasi gelatin sebesar 0,38 dan 1,26 dan untuk konsentrasi gelatin babi masing-masing adalah 0,66 dan juga 2,2%. Kemudian aplikasi lain sebagai sensor pangan yaitu kontaminasi makanan yaitu deteksi reduksi antibiotik. Disampaikan Sia dan juga Ramalingan mengembangkan sensor SPR untuk deteksi gentamisin pada susu berbasis menggunakan tipe sensor antibodi dan juga aptamer. Kemudian untuk deteksi mikroorganisme ini ada banyak mulai dari Salmonella typhimurium hingga E. coli, di mana Kausik dan Heleli mengembangkan sensor SPR untuk identifikasi E. coli pada daging ayam beku dan juga jus jeruk berbasis antibodi dan masing-masing melaporkan limit deteksinya. Kemudian untuk deteksi mikrobial toksin, kemudian Fang tahun 2020 dan Karl Marx tahun 2016 mengembangkan sensor SPR untuk deteksi aflatoksin M1 pada susu berbasis antibodi. Kemudian untuk deteksi pestisida, herbisida, dan juga insektisida. Isardul Holni tahun 2018 mengembangkan sensor SPR untuk deteksi nanobromide, herbicide, dan modifikasi permukaan dengan menggunakan polypropyl chitosan graphene oxide. Dilaporkan bahwa limit deteksinya 0,1 ppm. Kemudian Miyake tahun 2019 mengembangkan sensor SPR immunosensor berbasis microarray chip sensor untuk deteksi azobari, toxin, biscolet, dan lain-lain. Kemudian untuk deteksi pemalsuan makanan atau adulteration, Zaunuddin tahun 2018 mengembangkan sensor SPR untuk deteksi pemalsuan madu yang ditambahkan dengan gula yaitu fruktosa dan glukosa. Dilaporkan bahwa madu murni memiliki sudut SPR tinggi dan akan menurun seiring bertambahnya gula tambahan yang diberikan yaitu glukosa atau fruktosa. Kemudian untuk deteksi bahan berbahaya, pada tahun 2020 mengembangkan HSSDME dengan nanoprisma emas untuk deteksi formaldehyde pada gurita dan juga ikan. Dilaporkan bahwa adanya indikasi formaldehyde itu dengan perubahan warna karena ada formasi nanopartikel dari AU dan juga AG. Kemudian deteksi biomolekular pada makanan. Asli dan ada De Aurelio mengembangkan SPR berbasis bioreseptor antibodi dan nanomolekuler untuk deteksi laktoglobulin atau alergen pada bovine milk. Dilaporkan masing-masing deteksinya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Biosensor SPR memiliki aplikasi luas pada makanan, yaitu untuk deteksi halal makanan dan juga keamanan pada makanan. Namun tantangannya ada beberapa, yaitu pemilihan material aktif, yaitu masih sulit untuk memilih material yang paling sesuai untuk mendeteksi sampel pada makanan yang kompleks. Yang kedua, mekanisme interaksi atau binding antara analit target dan material diperlukan. Kemudian perlunya pra-perlakuan sampel itu memerlukan waktu. Kemudian faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya tidak dilaporkan pada penelitian sebelumnya, sehingga kadang tidak bisa menjadikan penelitian sebelumnya itu sebagai acuan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.